live streaming ini. Shalom untuk yang ada di sini semuanya. Puji nama Tuhan. Setelah kenaikan Tuhan Yesus, itu adalah pencurahan Roh Kudus. Hari ini tepatnya Pantekosta. Ya, 2000 tahun yang lalu Roh Kudus dicurahkan atas setiap murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi Roh Kudus yang sama juga sudah tercurah atas kita ketika kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berperai dalam baptisan air dan Roh Kudus. Disitulah Roh Kudus dicurahkan untuk kita. Amin. Puji nama Tuhan. Sehingga sekarang Roh Kudus itu Roh pemberi hidupnya adalah sudah ada di dalam hidup kita. Jalan itu yang membangkitkan kita pada hari ini dengan urapan yang baru, anggur baru yang tercurah, sukacita Tuhan membuat kita boleh memberikan penghormatan yang tertinggi bagi Tuhan kita. Amin. Karena Dialah Allah Bapa kita. Allah Bapa kita yang telah memilih kita sebelum dunia ini dijadikan. Dan anaknya, putra yang tunggal Tuhan Yesus yang telah mati dan menjadi penebus bagi kita. Dan puji nama Tuhan, hormat bagi Roh penghibur, Roh Kudus yang ada dalam setiap kita, yang telah menguduskan kita setiap hari, bahkan setiap saat dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Mari kita katakan, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat, hormat, Raja mulia, Raja mulia, Raja segala raja. Hormat, sembah dan pujian memenuhi tangannya. Haleluya, haleluya, memenuhi tangan. Hormat, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat, hormat bagi Raja mulia, Raja segala raja. Hormat, sembah dan pujian memenuhi padanya. Haleluya, haleluya, memenuhi tangan. Haleluya, haleluya, ketiganya, ketiganya yang esa. Haleluya, 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 ketiganya yang esa. Haleluya, hormat bagimu Tuhan, Allah kami, ketiganya yang esa. Bagaimana perbuatanmu yang besar Tuhan atas hidup kami. Oleh karena itu kami katakan, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau besar, perbuatanmu ajaib. Haleluya. Engkau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau. Engkau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau. Engkau besar, berkuasamu ajaib. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau. Engkau besar, berkuasamu ajaib. Tiada yang seperti Engkau.
Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada Haleluya. Haleluya. Tuhan, tiada seperti Engkau. Engkaulah Tuhan kuasa dalam kehidupan kami. Yesus Kristus namanya. Kami bersyukur untuk hari-hari yang telah kami lalui. Kami bersyukur untuk hari-hari yang sedang kami jalani. Dan kami tetap bersyukur untuk hari-hari depan kami. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang menyertai, Allah yang tidak pernah lalai. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah pada hari ini kembali kami nyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Tuhan dan Raja. Bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan benar. Terima kasih. Kami percaya Engkau ada yang hadir bersama kami, dan kami siap untuk menerima segala berkat yang Kau curahkan melalui persekutuan. Dan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam Tuhan Yesus Kristus, hamba kami sedang bersyukur, dan percaya dan siap menerima dan melakukan kebenaran bersama dengan Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk, yuk kita mau berkata, Roh Kudus sudah tercurah, dan Dia sudah tercurah di tempat ini dan di dalam setiap hati kita. Dan urapan yang ajaib, Dia itu semua akan memulihkan kita. Mari kita katakan, hari inilah hari pembebasan. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapan yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah di sana, membuat kita Tuhan pilihannya. Yes. Hari inilah harinya Tuhan saat membebaskan jiwa. Belenggu dosa mari katakan, belenggu dosa mari bersorak, mari bersorak berdirinya. Hey, Tuhan bercurah melalui umatnya dengan sukacita. Tercurah di umatnya jangan kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ada di sini memulihkan umatnya. Amin. Roh Kudus tercurah di sini. Membangkitkan umat kiranya. Amin. Hari inilah harinya Tuhan, pembebasan jiwa. Belenggu dosa dipahamkan. Mari bersorak berdirinya. Hey, Tuhan tercurah melalui umatnya dengan sukacita.
Minyak yang baru, anggur yang baru yang telah Kau curahkan bagi kami semua ya Tuhan di tempat ini dan bagi mereka yang ada di rumah. Karena kami percaya kuasa-Mu tak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan biarlah roh itu yang ada di dalam hidup kami saat ini memenuhi kami ya Tuhan. Memulihkan setiap hati sehingga kami pun boleh mengalirkan roh itu kepada orang lain dan membangkitkan dengan kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, mencelihkan mata mereka yang buta. Jadikan kami, hidup kami sebagai saksi-Mu Tuhan dimanapun kami berada untuk menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Mari katakan doa yang hidup penuhi kami. Mengalir urapan di dalamku, membangkitkan kuasa. Katakan saya lagi, roh Allah yang hidup, roh Allah yang hidup penuhiku, roh Allah yang hidup berikan. Mengalir urapan di dalamku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka. Datang mencelikan mata yang buka, jadikan hidupku saksi-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, roh Allah yang hidup penuhiku, roh Allah yang hidup berikan. Mengalir urapan di dalamku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka. Serta menculihkan mata yang buta, jadikan hidupku saksi-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu. Haleluya. Memulihkan hati mereka yang terluka, memulihkan mata yang
kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Kurangkan yang memberi kami kebahagiaan di hari terpujilah Kamu paling kudus Tuhan. Sungguh kami bersuka cita Tuhan, karena ini adalah salah satu hari menjadi suatu peringatan yang luar biasa bagi kami semua, bahwa pencurahan itu telah terjadi, bahwa pencurahan itu telah menjadi nyata dan semakin nyata, karena semuanya telah Kau genapi tahap demi tahap, dan itu satu bukti bahwa hari ini semakin nyata. Bapa, kami tetap percaya bahwa ada dan hadir dalam kita. Dan itu biarlah Kau sendiri beracara bagi setiap kami. Cerita maka hati yang dilalui kami, agar sungguh kami mengerti dan memahami secara benar status kehidupan kami pada saat kami memperoleh perubahan dan acara bagi setiap kami siap untuk menerima dan hanya dengan nama Bapa Putra dan Yesus Kristus yang percaya bersama. Amin. Shalom. Oke. Hari ini hari yang luar biasa, amin. Hari ini hari di mana kita tepat merayakan daripada hari Pentakosta. Apa itu hari Pentakosta? Nanti kita sama-sama kupas dan kita doa, amin. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan kesaksian sedikit ya melalui pujian. Sama-sama kita coba ditagi. Latihannya baru tadi sih tadi. Haleluya. Kasih Tuhanku laksana mentari, sungguh indah seperti kasih Tuhanku seperti angin sepoi bertiup di malam sunyi. Sungguh indah dan mulia Yesus juru selamatku, hanya padanya ku serahkan hidupku, karena kasih-Nya padaku. Amin. Makasih Tuhan. Kita renungkan sama-sama pujian ini.
Kasih Tuhanku seperti mawar merah mereka di hari indah. Kasih Tuhanku sedalam samudra, sungguh tidak terkira. Sungguh indah dan mulia Yesus juru selamatku. Hanya padanya ku serahkan hidupku, karena kasih-Nya padaku. Haleluya. Ya, pujian ini memberikan kepada saya bukan hanya sekedar menjadi satu memori, menjadi satu kenangan, karena saya pelajari lagu ini pada saat saya sempat bukannya berpindah ya, tapi dilatih di sebuah gereja yang bukan gereja asal ya, di mana di situ saya masuk dalam anggota KUR ya, dan kami dilatih bersama ya dengan pujian yang sangat indah ini ya. Memang kalau kita sama-sama telaah lagu atau kata demi kata, itu memang penuh dengan satu puisi ya, tetapi itu sungguh memberikan kepada kita satu pengalaman, kesaksian yang memang harus kita utarakan, bahwa kasihnya memang indah, kasihnya memang tidak dapat kita ukur dengan apapun ya. Dan itu harus kita nyatakan dengan apa? Dengan penyerahan diri kita. Dan saat ini pas, tepat di mana kita merayakan Pentakosta, kita sama-sama akan coba menelaah lebih jauh apa sih yang dinamakan dengan Pentakosta. Ya. Hari ini Pentakosta saya beri tema dengan judul tak kenal maka tak sayang. Ya. Dari judul kita harus mengerti ya, artinya apa? Bagaimana kita mau menyayangi, bagaimana kita mau mengasihi Allah kita, Tuhan kita, kalau kita tidak mengenal Dia. Ya. Kenapa? Kita lihat latar belakangnya dari terlebih dahulu. Ya. Kalau kita lihat Pentakosta, Penta itu 5, itu merupakan satu penggenapan, ya. Artinya 10 hari setelah kenaikan Yesus. Dan ini pas 50 hari. Ya, 50 hari. Artinya apa? Bahwa ini adalah satu momentum yang kembali membuktikan bahwa apa? Bahwa apa yang Yesus katakan, bahwa apa yang menjadi misi Yesus yang diberikan oleh Bapa itu digenapi. Ya, jadi pencurahan itu sudah terjadi, sudah. Satu kali. Jadi walaupun kita nyanyikan lagu tadi ya, salah satu pujian adalah Roh Kudus Roh Kudusnya sudah tercurah, sudah. Ya, bukan berarti dicurahkan kembali, tidak. Sudah tercurah. Mungkin kalau mau diganti Roh Kudus mengalir di tempat ini, ya, mungkin seperti itu ya. Mungkin nanti next time nanti kita nyanyikan pujian seperti itu. Jadi ini seringkali menjadi miss di dalam gereja Tuhan ya, atau mereka yang menamakan diri gereja Tuhan, bahwa Pentakosta itu hanya satu kali ya. Memang pernah kita dengar ada beberapa mengatakan Pentakosta yang kedua, Pentakosta yang ketiga bahkan terjadi. Tidak, Pentakosta hanya sekali ya. Dan kalaupun itu terjadi secara sejarah di Azusa Street di Amerika ya, itu bukan pencurahan yang kedua, tidak. Tapi itu kalau saya hanya katakan itu merupakan satu pengaliran, manifest, ya. Jadi bukan anointment itu pencurahan itu sudah terjadi,
sudah terjadi. Pada waktu apa? Pada waktu Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ya, itu sudah terjadi. Jadi jangan salah. Pencurahan itu sudah terjadi, hanya memang tidak semua orang mengalami pengalirannya. Kenapa? Karena kembali kalau kita ingat pelajaran-pelajaran yang terdahulu menyatakan apa? Bahwa pada saat kita artinya dicap sah, percaya menerima Yesus, itu harus melalui baptisan air yang harus disertai dengan baptisan Roh Kudus. Nah, itulah gitu loh. Metra itu harus ada. Ya. Jadi akan ada pengaliran, akan terjadi pengaliran. Pencurahan sudah terjadi pencurahan itu. Amin. Amin. Ya. Kemudian saya lanjutkan lagi bahwa lambang atau angka 50 pun itu termasuk memiliki pengertian apa? 50 itu berbicara tentang tahun Yobel. Tahun pembebasan bagi bangsa Israel. Oleh sebab itu hari Pentakosta ini khususnya bagi kaum Yahudi itu sangat-sangat perlu dan penting. Walau mungkin tidak semuanya memahami, ya, karena kita tahu tidak semua kaum Yahudi menerima Yesus sebagai Tuhan, Tuhan dan Raja. Tapi sekarang ini sudah banyak orang-orang Yahudi, kaum Yahudi yang memberikan diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, ya. Kemudian saya juga ingin menyatakan bahwa Pentakosta itu seringkali diidentikan dengan kepenuhan Roh Kudus. Ya. Nah, ini yang kita coba telaah, ya. Kepenuhan daripada Roh Kudus. Apa sih kepenuhan itu? Ya, kalau kita artikan kepenuhan itu berbicara tentang sesuatu, kita ambil gelas kosong diisi air, itu berarti dipenuhi. Kalau yang mengerti mungkin ilmu fisika atau kimia, itu artinya bukan dijenuhi, ya. Nah, kepenuhan Roh Kudus ini artinya apa? Banyak sekali yang menyalahartikan bahwa kepenuhan ini berbicara tentang seseorang yang harus mengalami atau memiliki bahasa roh. Tidak. Bahasa roh itu salah satunya. Sekali lagi saya katakan salah satunya. Coba kita buka sama-sama, ya. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita akan baca berbalasan. Kita baca dari ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10 saja, ya. Yang pria bareng dengan saya, ayat yang pertama yang ganjil, kemudian yang wanita ayat yang tolong yang wanita agak sedikit keras suaranya, ya. Sudah dapat semua? Oke, kita mulai. Pentakosta. Beginilah firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hijab pada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat 5. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ayat 6. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ayat 7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata itu orang Galilea? Apa? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. 9. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yuda, dan Kapodakia, Pontus, dan Asia. 10. Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang dari Roma. Ayat 10 sama-sama. Baik orang Yahudi
maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Amin. Ya. Nat, saya akan bacakan dari Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 dan yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Efesus 3 ayat 18 dan 19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Amin. Demikian firman Tuhan. Ya, jadi sekali lagi kalau kita perhatikan peristiwa Pentakosta di zaman para rasul, itu pada saat para rasul berkumpul, kemudian tiba-tiba, atau kalau bahasa ini sekonyong-konyong, ya, terdengar suara terus lidah-lidah api banyak turun, itu bukan sekedar suatu fenomena, tetapi itu merupakan satu penggenapan. Karena apa? Karena Yesus telah menyatakannya bahwa aku naik ke surga, datang kepada Bapa untuk apa? Mengutus Roh Kudus. Nah, itu sebabnya kenapa pada waktu kenaikan yang lalu saya ingatkan, kalau Yesus tidak naik bukan berarti Yesus gak bisa turun lagi nanti. Bukan. Yesus naik karena apa? Roh Kudus memang harus diutus supaya Roh Kudus bisa menjalankan peran dan fungsinya dalam rencana daripada Bapa. Dan ini sekarang tergenapi, sudah tergenapi. Nah, yang kita telah adalah bagaimana kita menjalani penggenapan itu sekarang ini. Terlambat? Tidak ada kata terlambat. Ya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Karena apa? Karena nanti pada waktu kedatangan Yesus Kristus kali kedua di awan-awan, dia tidak akan menanyakan kecantikan, kecakapan, kemampuan, tidak. Tapi dia hanya melihat apa? Adakah iman yang telah memperoleh kepenuhan? Kepenuhan apa? Kepenuhan kemuliaan Allah Bapa. Gitu. Ya. Jadi, dan kalau kita perhatikan lebih jauh lagi, kan kepenuhan Roh Kudus. Orang juga semua pada bilang apa? Oh, bahasa roh, bisa berbahasa roh. Saya belum bisa bahasa, saya selalu ngomong gitu. Setiap kali kalau saya menyampaikan firman Tuhan dalam satu kebaktian atau dalam satu persekutuan, ya, selalu pada saat saya ngomongin soal baptisan Roh Kudus, wah Pak, saya belum bisa bahasa roh. Ya minta, bahasa roh itu bisa diminta. Tapi sekali lagi, bahasa roh tidak satu pembuktian bahwa kamu itu segala-galanya atau lebih rohani, tidak. Ya, bahasa roh adalah salah satu karunia yang diberikan. Untuk apa? Untuk mempermudah kita apa? Membangun diri. Itu sebabnya kenapa kita harus memiliki dasar dulu. Ya, dasar yang benar plus kita mendapat karunia bahasa roh, maka pada saat itulah kita dibangun dan terbangun dengan secara komplit. Mengerti? Ya. Jadi kalau kita perhatikan di peristiwa kisah para rasul ini, mereka pun tidak berbahasa roh atau dikatakan mungkin bahasa lidah, tidak. Tapi mereka berbahasa dalam apa? Dalam berbagai-bagai bahasa. Ya. Ya, itu yang disebut dengan satu manifest. Ya. Jadi pencurahan itu memberikan satu manifest. Ya. Jadi dan bahasanya pun macam-macam. Bahkan kalau kita lihat di ayat 11 dikatakan apa? Bukan cuma bahasa-bahasa orang Yahudi atau bukan, tapi orang Arab pun ada di sana. Jadi jangan sekali berpikir kalau orang Arab itu semuanya non-Kristen, bukan. Bahkan orang Arab pun ada di sana. Jadi ikut kumpul semua. Ya. Jadi yang kita perlu pahami bahwa kepenuhan Roh Kudus itu bukan melulu berbicara tentang bahasa
roh, bukan. Ya, tetapi apa yang dimaksud dengan kepenuhan Roh Kudus? Kepenuhan Roh Kudus berbicara salah satunya pertama, berbicara tentang mengenal siapa itu Roh Kudus. Ya, jadi bukannya tahu, mengenal. Itu sebabnya temanya hari ini tak kenal maka tak sayang. Jadi kepenuhan Roh Kudus itu berbicara tentang mengenal. Jadi tidak mungkin seseorang akan mengalami kepenuhan Roh Kudus kalau orang itu tidak mengenal Roh Kudus dan Roh Kudus pun tidak mengenal orang itu. Ya toh, harus timbal balik. Kenapa? Karena Yesus bilang, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Dan domba-dombaku mengenal suaraku. Sama. Jadi kalau seseorang mengatakan dia mengalami kepenuhan Roh Kudus, yang pertama, dia harus mengenal dan dia harus dikenali oleh Roh Kudus. Jadi nggak segampang itu. Ya. Bahkan kalau kita lihat kan orang selalu apa? Kalau berbahasa roh tuh selalu apa? Bunyinya. Nggak mau untung, nggak mau rugi, gitu kan? Iya kan? Laba, nggak merugi, jadi untung mulu dia gitu. Ya, enggak. Ya, jadi buat kalian nih yang di sini maupun yang di rumah, kalau belum memperoleh karunia bahasa roh, minta. Di dalam kalian melakukan 3 pintu, mengucap syukur, menyeru dan memperkatakan firman, itu minta. Bisa minta, boleh minta. Ya. Minta bahasa yang edisi khusus. Ya, yang spesial. Jangan yang umum. Karena apa? Karena bahasa roh itu membantu kita pribadi untuk pembangunan iman Kristus. Ya. Bukan untuk khotbah. Bukan untuk dipamerkan kepada orang-orang. Tidak. Itu sebabnya Paulus mengatakan, lebih baik aku mengucapkan satu kata yang bisa dimengerti oleh semua orang banyak, daripada aku bisa 1000 kata dalam bahasa roh yang tidak dapat dimengerti oleh orang-orang. Nah, itu harus dipahami. Ya. Jadi yang pertama, berbicara tentang kepenuhan Roh Kudus, pertama berbicara mengenal dan dikenal. Ya, mengenal Roh Kudus itu sendiri dan dikenal oleh Roh Kudus. Ya. Saya udah kasih perumpamaan dulu juga soal apa? Soal handphone. Kemudian juga berbicara tentang apa? Malam-malam ada orang datang, kita nggak kenal, dan ini nggak bukain pintu. Enggak lah. Tapi walaupun hujan gelap, mati lampu, kas kita dengar suaranya kita kenal, kita buka, kita tahu orang yang kita kenal, kita bukain pintu nggak? Kita buka. Ya, jadi sama. Ya. Amin. Oke. Yang kedua, berbicara kepenuhan Roh Kudus, ini berbicara tentang apa? Kan tadi kita udah kenal tuh yang pertama, ya. Dan kita sudah dikenal. Nah, setelah kita kenal dan dikenal, maka yang kedua ini harus berbicara tentang apa? Mengerti. Memahami. Itu sebabnya tadi dalam Nats dikatakan apa? Supaya kita dapat memahami. Ya, ayat yang ke-18, supaya dapat kita memahami dalam Efesus 3. Memahami, mengerti. Mengerti tentang apa? Mengerti tentang betapa apa? Lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Oh, jadi kalau gitu kita kemana-mana mesti bawa meteran ya Pak Firman. Kalau anak masih umur 5 tahun, oke kemana-mana bawa meteran boleh dah ya. Ya. Supaya tinggi badannya nambah apa enggak gitu ya. Tapi bukan itu masalahnya. Yang dimaksud dengan mengerti tentang panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya, ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang satu dimensi daripada kasih Kristus, kasih Allah yang ada di dalam Kristus. Ya. Dan dimensi ini bukan berbicara tentang ukur-mengukur, tidak. Dimensi ini berbicara tentang keseluruhan. Itu sebabnya tadi dikatakan kepenuhan atau dijenuhi. Artinya bahwa hidup kita ini dipenuhi atau dijenuhi oleh apa? Oleh dimensi daripada kasih Allah yang ada di dalam Kristus.
Nggak peduli kamu cuma tinggi berapa meter, semeter kurang, 2 meter kurang, bahkan sampai lebih dari 2 meter. Tidak peduli. Kamu kurus, kamu gemuk, berarti 100 kilo ke bawah, 100 kilo ke atas, nggak peduli. Kenapa? Karena kasih Kristus, kasih Allah itu mampu memenuhi. Amin. Ya. Jadi yang dinamakan dimensi kasih Allah ini tidak berbicara tentang ukuran saja, tapi berbicara tentang bagaimana itu mempengaruhi hidup kita. Mempengaruhi hidup kita. Ya, itu sebabnya di dalam pelajaran yang lalu pun soal identitas diri saya katakan gitu loh. Ya, kok ya jadi orang punya idola kok manusia? Ya jangan. Ya, suka bolehlah suka ya sama si Anu artis, sama si Anu tokoh apa segala. Oke lah, suka. Tapi jangan sampai mengidolakan. Kenapa? Karena kita harus mengerti pada saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, Tuhan dan Raja, maka identitas kita bukan kita lagi. Jadi bagaimana kita mau memperoleh kepenuhan Roh Kudus kalau kita tidak mengenali identitas kita? Kalau kita pakai identitas orang lain, bahkan sampai operasi plastik lah, botok lah, apa segala macam. Ya memang sih tidak ada hubungan. Tetapi ingat bahwa kita itu diciptakan segambar dan serupa. Segambar dan serupa. Kalau berdasarkan blueprint. Ya kan? Tapi kalau berdasarkan kenyataannya kan yang pertama diberikan apa? Hanya gambar. Rupa Allah itu harus kita dapatkan melalui apa? Proses. Ya. Ingat ya, gambar memang sudah diberikan. Tapi rupa Allah itu harus kita dapatkan melalui satu proses. Jadi setelah kita memiliki status dan kedudukan kita sebagai seorang anak, maka proses pembentukan karakter itu harus kita lalui. Dan salah satunya adalah melalui apa? Kepenuhan Roh Kudus. Karena dari situlah kita akan dibentuk. Sehingga apa? Benar kita dipenuhi seluruh dimensi kasih Allah dalam hidup kita. Jadi nggak bisa langsung belajar tentang rupa karakter Allah itu seperti ini, kita nggak bisa. Ya. Makanya saya selalu ingatkan. Orang kadang-kadang suka kasih kata-kata mutiara ya, kalau pagi itu ya. Selamat pagi. Banyak-banyaklah berbuat baik. Karena di dalam kebaikan itulah kita akan menerima berkat Allah. Bukan soal itunya. Makanya saya selalu ingetin. Apa? Banyak orang baik di sekitar kita. Betul nggak? Orang jahat sekalipun bisa baik sama keluarganya. Ya, dia nodong, dia ngerampok kan buat keluarganya. Ya. Berarti dia berbuat baik nggak buat keluarganya? Berbuat baik. Jadi orang baik-baik, banyak orang baik di sekitar kita. Tetapi menjadi orang yang benar di hadapan Allah, atau orang yang dibenarkan di hadapan Allah, itu yang sulit. Kenapa? Karena dia harus mengalami proses. Tidak cukup dengan memiliki gambar Allah, terus dia santai-santai. Wah, nggak bisa. Proses. Makanya, di dalam Pentakosta ini, dalam hari Pentakosta ini, kita diingatkan kembali bahwa kepenuhan Roh Kudus sebenarnya harus dikatakan kudu wajib dimiliki oleh setiap anak-anaknya. Kenapa? Karena ini berbicara tentang konfirmasi status dan kedudukan kita. Ya, balik lagi. Ya, jadi kepenuhan Roh Kudus pertama berbicara mengenal dan dikenal. Ya, mengenal Roh Kudus dan dikenal Roh Kudus. Yang kedua, mengerti bahwa kita harus dipenuhi oleh yang namakan dimensi kasih Allah. Jadi bukan berbicara ukuran-ukuran, bukan. Ya. Dan sekali lagi dimensi kasih Allah harus mempengaruhi seluruh kehidupan kita, termasuk identitas diri kita. Itu sebabnya saya selalu ingatkan di dalam perkataan dan perbuatan itu harus hati-hati. Kenapa? Karena kita dibedakan. Sangat dibedakan. Amin. Amin. Oke. Yang ketiga, kepenuhan Roh Kudus berbicara tentang apa? Kepenuhan Roh Kudus berbicara tentang mengerti lebih dalam tentang status dan kedudukan sebagai anak. Jadi bukan hanya menjalankan peran sebagai apa?
murid, hamba, dan sahabat. Bukan hanya itu. Tetapi berbicara lebih jauh tentang bagaimana kita menyatakan diri telah dipenuhi oleh dimensi kasih Allah melalui prakteknya. Jadi ini harus dipraktekkan. Dalam apa? Dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita. Gitu. Cukup perkataan? Tidak. Ingat, yang kedua tadi berbicara tentang dimensi. Berarti kita pun harus dipenuhi apa? Pikiran kita, perasaan kita, dan keinginan kita. Itu pun harus dipenuhi. Itu sebabnya saya selalu ingatkan berulang sampai kalau bisa kalian muntah, ya kalian muntahlah, nggak apa-apa. Apa? Ucap syukur, menyeru nama Tuhan, memperkatakan firman-Nya melalui memperkatakan baca buku Grace. Karena hanya itu jalan satu-satunya. Sampai saat ini Tuhan belum berikan pewahyuan lagi. Oh, ini ada jalan lain nih, ya jalan alternatif. Nggak ada. Nggak ada. Sama kayak Yesus. Ya. Kalau ada alternatif, mungkin dikasih alternatif sama Bapak. Oke deh Yesus deh, kamu nggak perlu disalibkan. Kamu langsung di ini aja ya, ada jalan pintas nih. Nggak ada. Tetap harus dijalani. Amin. Ya, jadi yang ketiga, kita harus mengerti bahwa status kedudukan kita sebagai anak bukan hanya berperan sebagai murid, hamba, dan sahabat, tapi lebih dalam daripada itu berbicara apa? Bagaimana dia menjenuhi apa? Pikiran kita, menjenuhi seluruh keinginan kita, seluruh perasaan kita. Nah, itu sebabnya saya selalu dulu pernah katakan, kalau ditanya sama orang, Pak Firman, atau Uncle, biar lebih keren nih, Uncle, masih punya keinginan nggak? Kalau saya bilang enggak, salah nggak? Enggak salah. Tapi tidak tepat atau tidak benar. Kenapa? Masih hidup dalam daging kok. Saya masih kok pengen makan nasi Padang. Enak kan? Kalau pakai kikil empuk. Nah, tuh banyak yang senyum di sini. Doyan, ya. Saya masih suka kok makan soto Betawi. Ya. Oh, nggak usah disebut merek, ntar promo lagi ya. Ya. Masih suka nonton, masih suka gitu. Tetapi kita harus mengerti bahwa yang namanya kesukaan itu yang tadi disebutkan itu hanya pemuasan kita punya apa? Daging. Harus hati-hati. Kenapa? Apalagi sekarang dirumahkan. Timbangan bisa naik, susah turunnya. Itu yang paling gampang aja, ya. Kalau kayak gitu berarti membangun nggak jiwa kita, roh kita? Enggak, dagingnya doang, perutnya doang yang dibangun. Maka kau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Itu bukan berbicara tentang dimensi kasih Allah. Ya. Ingat tuh. Makanya orang kita lari pagi. Kemarin juga gitu kan. Kemarin ya, beberapa hari yang lalu kan. Jalan pagi, lari pagi. Setelah itu saya biasa suka jalan dulu ya sambil cooling down. Ngobrol-ngobrol, ada yang bilang, jalan pagi tidak mempengaruhi, timbangan gue tetap aja segini. Dalam hati saya, ya siapa yang bilang jalan pagi bisa nurunin berat badan? Apalagi kalau umurnya udah makin lanjut, yang nggak seimbang lah metabolisme sama ininya, nggak seimbang, ya kan? Tapi sekali lagi gitu loh, ini memberikan suatu cerminan buat saya, bahwa untuk mengerti seseorang yang namanya manusia, walaupun dia berpendidikan sekalipun, ya, untuk mengerti tatanan hidup, pola hidup yang baik, yang sehat pun, dia nggak mampu. Apalagi berbicara tentang kepenuhan Roh Kudus. Yang notabene kita memerlukan siapa? Memerlukan Kristus. Memerlukan Kristus untuk memberikan kepada kita pengertian-pengertian yang baru. Nah, itu sebabnya saya juga ingetin selalu kalau ngerti mbok ya dilakukan. Amin. Oke, selanjutnya poin yang keberapa?
Keempat, mengerti lagi. Ya, mengerti lagi. Mengerti bahwa apa? Bahwa anak adalah kepunyaannya Bapak. Kan udah jadi kan? Status dan kedudukannya sebagai seorang anak toh. Itu kepunyaannya siapa? Kepunyaan Bapak. Makanya saya sangat suka tuh. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidup kita bukan kita lagi. Bukan milik kita, tapi kepunyaannya Bapak. Dan ini sangat membedakan. Sangat-sangat membedakan. Ya. Makanya kalau orang bilang, banyak berbuat baik akan menerima banyak pahala. Ya, tar dulu. Itu pahalanya dari siapa? Berkatnya dari siapa? Karena selama kita hidup di dunia, berkat tidak hanya melulu dari Tuhan. Si pendakwa pun dapat memberikan berkat. Buat siapa? Buat anak-anaknya. Itu sebabnya berbeda. Kita yang menjadi anak Bapa, anak Allah, berbeda dengan mereka yang tidak mengenal. Makanya pertama-tama harus mengenal dan dikenal oleh Roh Kudus. Karena nggak ada tuh orang tua yang nggak kenal anaknya, nggak ada. Jadi si iblis kenal nggak anaknya? Sangat-sangat kenal anaknya. Ya. Makanya kan dulu ada pada Job juga menyatakan apa? Bahwa pada waktu pertemuan iblis dengan anak buahnya ada yang lapor. Raja, manusia makin bahaya. Mereka rajin berdoa, mereka rajin bersekutuan, mereka rajin bersaat teduh. Kita harus batalkan. Kita harus hancurkan persekutuan-persekutuan itu. Supaya mereka tidak lagi berdoa, supaya mereka tidak lagi bersekutu, melayani. Tapi rajanya bilang apa? Salah. Justru kalian harus dorong semakin kuat. Supaya apa? Supaya mereka meninggalkan Yesus. Yang mereka lakukan hanya kegiatan, aktivitas. Ngerti? Ya, hati-hati loh. Ya, oke. Poin yang kelima. Ya. Mengerti lagi, mengerti tentang apa sekarang? Mengerti tentang kepunyaan. Kan tadi dikatakan, mengerti kalau anak itu adalah kepunyaannya Bapak. Ya. Nah, sekarang kepunyaan. Kita harus mengerti yang namanya kepunyaan itu berarti Bapak Allah kita berhak secara penuh terhadap apa? Terhadap diri dan hidup kita. Artinya apa? Dia yang mengatur dan memelihara hidup kita. Jadi jangan pernah ngeluh. Ya sekali dua kali bolehlah. Tapi kalau udah kelepasan minta ampun sama Tuhan. Ya memang kita sulit mengontrol lidah bibir kita. Ya. Pada seringkali kalau kita lagi aduh. Nah, kalau udah kegiatan gitu tuh, langsung aduh Tuhan, sorry ya Tuhan. Gak apa-apa. It's normal gitu. Ya. Tapi kalau nggak normal, kalau kita tidak buru-buru memperbaikinya. Normal, kenapa? Karena itu berarti kita mengerti, kita tahu bahwa itu hak Allah sepenuhnya, hak Tuhan sepenuhnya mengatur hidup kita. Nah, kadang-kadang kan orang suka jalan Tuhan bukan jalanku, tapi aku mau atur sendiri. Gak bisa. Ya harus ikut aturannya dia. Jalan Tuhan bukan jalanku. Ku tak bimbang ataupun ragu. Nah itu. Hari esok tiada ku tahu. Namun tetap langkahku maju. Jangan mundur. Jangan ke samping kiri, ke samping kanan. Bukan. Tetap maju bersama-sama bersama Yesus. Karena dia ada di depan kita. Amin. Ya, jadi kita harus mengerti bahwa kalau kepunyaan berarti kita harus mau diatur. Itu hak penuhnya Allah. Gitu. Jangan sama enaknya diri, jangan gitu loh. Ya, dan harus ingat yang namanya mengatur dan memelihara itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang pembentukan kembali. Ingat Wahyu 3:19. Karena engkau kukasih, maka ku akan tegur. Engkau akan hajar. Jadi berbicara tentang kepenuhan Roh Kudus, bukan terus kita jalannya ngawang-ngawang. Ya, bukan.
Kepenuhan Roh Kudus berbicara tentang lebih jauh apa? Mengerti, mendalami, menjiwai status dan kedudukan sebagai seorang anak seperti apa. Amin. Dan yang terakhir, ya, mengerti yang terakhir. Kita buka sama-sama. Di mana? Di Kolose. Ya. Kolose. Kolose. Yang pertama, kita baca bersama ayat yang ke-23. Sudah dapat? Kolose pertama, ayat yang ke-23. Sudah? Oke, kita baca sama. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh, dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Ya, jadi, pengertian terakhir dari kepenuhan Roh Kudus itu berbicara tentang apa? Bahwa kita harus bertekun. Kalau seseorang mengalami kepenuhan Roh Kudus, bukan cuma di hari Minggu, atau bukan di hari yang dia bersekutu, tidak, tapi every day. Dan kalau berbicara tentang every day, berarti kita harus tekun setiap hari. Nggak ada yang namanya break dulu ya, nggak ada. Kepenuhan Roh Kudus berbicara tentang bertekun setiap hari. Di dalam apa? Di dalam iman. Iman yang mana? Ya imannya Kristus. Bukan iman kita lagi. Iman Kristus. Kenapa? Karena Kristus sudah ada di dalam kita. Ya jama senang hidupku dan beri damai di hatiku. Ya, jadi damai itu sudah di dalam, karena Kristus sudah di dalam. Urapan itu udah di dalam. Mengerti, itulah kepenuhan. Udah ngerti? Lakukan. Apa? Bertekun dalam iman. Apalagi? Tetap teguh dan tidak bergoncang. Ini kembali bagian kita, bukan bagian Tuhan. Untuk meneguhkan, tidak, bagian kita, teguhkan. Kenapa? Pada saat kita meneguhkan hati kita tahu apa? Bahwa kita sudah dipenuhi, bahwa kita sudah mengalami apa yang namanya kepenuhan dimensi kasih Allah. Nggak peduli di mana, nggak peduli kapan, nggak peduli itu siapa. Apalagi? Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Ya. Bukan ibadah, bukan doa. Bisa kapan aja. Nonton nih. Ini film cuma sekali ini doang diputer. Setelah itu nggak ada. Ini ada boleh juga deh. Jangan. Ini dikatakan oleh Paulus. Jangan mau digeser 0,0000001 mili sekalipun jangan mau. Karena buat Allah ini berarti apa? Ketidaktaatan. Hati-hati. Ya. Seperti tadi saya katakan. Kalau dibilang keinginan nggak ada kan nggak mungkin. Ada keinginan. Ya toh? Jangan cobai diri sendiri. Nggak apa-apa deh, sekali doang. Hati-hati. Nggak mungkin. Tapi kan kalau saya bilang, wah saya keinginan saya banyak juga nggak mungkin. Kenapa? Karena saya tahu keinginan saya tidak boleh lagi berlaku. Tapi keinginan Tuhan yang harus berlaku dalam hidup.
Nah, itu dinamakan makanya tadi. Apa? Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Dia tetap berharap hanya kepada Kristus yang adalah kepala kita. Amin. Nah, apalagi dikatakan? Yang telah kamu dengar, kita udah dengar belum? Semua orang dengar. Tapi kembali lagi, di dalam kitab Yesaya, di dalam perjanjian baru, Yesus mengingatkan, menegaskan lagi apa? Bahwa walaupun mereka mendengar, bahwa walaupun mereka melihat, tapi mereka tidak pernah mengerti. Jadi berbahagialah kita yang diberikan pengertian. Lakukan. Telah kamu dengar dan telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, ya. Dan, nah ini terakhir, ya. Akunya Paulus. Jadi kita Paulus, bukan kita, ya, telah menjadi pelayan. Kepenuhan Roh Kudus juga berbicara tentang pelayan. Itu sebabnya saya ingatkan, jangan pernah kita menjadi sombong rohani hanya karena kita mengerti sedikit. Hanya karena kita bisa bahasa. Hanya kita udah lama melayani, mengikuti Yesus. Kepenuhan roh yang utama dan utamanya berbicara tentang mengerti atau tidak tentang status kedudukan kita sebagai seorang anak di hadapan Bapa. Amin. Oke. Kemudian apalagi berbicara tentang kepenuhan Roh Kudus? Ada lagi? Ya. Di sini dalam Kisah Para Rasul pasal yang 11 dikatakan apa? Mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Berbicara tentang apa itu? Berbicara kepenuhan Roh Kudus harus menjadi saksi, ya. Bersaksi. Bersaksi terus sampai Yesus datang. Bersaksi terus sampai Yesus datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Yesus datang. Ya. Bersaksi ini paling susah. Orang-orang di gereja, kalau disuruh bersaksi itu paling susah. Saya nggak ngerti, kenapa? Orang kalau ditanya bersaksi, biasa-biasa aja. Emang perlu kepalanya dijitak dulu sampai bocor? Hah? Atau perlu berdiri di tengah jalan, di dalam kereta api, terus ketabrak, nggak kenapa-napa, nggak lecet? Enggak. Ternyata kepenuhan Roh Kudus berbicara tentang bersaksi. Apa? Saksikan pekerjaan Yesus, saksikan perbuatan-perbuatan Yesus yang begitu ajaib dalam hidup kita, bukan kitanya. Jadi pada saat dikatakan mereka berkata-kata dan menyatakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah, ini bukan berbicara tentang sharing hidup mereka pribadi, tidak. Yang mereka sharekan adalah perbuatan Allah. Apa yang dilakukan Yesus dalam hidupnya? Kenapa saya bisa berdiri di sini? Kenapa kamu bisa berdiri di sana, duduk di sana? Kamu bisa mendengarkan firman Tuhan. Kamu bisa disebut sebagai anak-anak Tuhan. Saksikan itu. Bahkan saya suka menyinggung apa? Kalian bisa bernafas dengan 2 lubang hidung kalian pun itu harus disaksikan. Kenapa? Karena itu adalah kemurahan Tuhan. Apalagi sekarang di COVID-19. Nggak semua orang bisa nafas dengan 2 hidung. Kadang-kadang cuma 1. Kadang-kadang apa? Mulut pakai apa? Ventilator ya. Coba bayangin tuh, pakai mulut. Kalau ada orang yang kentut, bisa ke filter nggak? Ya.
Jadi ini yang kita harus pahamin. Ya. Bahwa dari serangkaian apa yang kita telah dengar tentang pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus selama ini, yang dinamakan kepenuhan Roh Kudus itu bukan berbicara tentang bahasa roh. Ya. Tapi ada berapa poin? Ada 1, mengenal dan dikenal oleh Roh Kudus. 2, kita mengerti apa yang dimaksud dengan dimensi kasih Allah. Yang ketiga, kita mengerti secara benar status kedudukan kita sebagai seorang anak di hadapan Bapa. Yang keempat, berbicara mengerti bahwa yang namanya anak itu adalah kepunyaan Bapa. Kepunyaan Bapa, bukan kepunyaan yang lain-lain. Mama nggak ada. Nggak ada Allah mama, nggak ada. Yang ada Allah Bapa. Ya. Yang kelima, mengerti bahwa kalau dikatakan kepunyaan Bapa, berarti hak penuh, otoritas penuh Bapa atas diri kita. Mengatur, memelihara, mendidik, dan segala sebagainya. Ya. Yang keenam, kita harus mengerti Kolose 1 ayat 3 tadi. Apa? Jangan terguncang, jangan mau digeser. Harus bertekun dalam iman. Dan ditutup dengan apa? Menjadi saksi. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah ragu untuk bersaksi. Amin. Ya. Kalau susah bersaksi, ya melalui pujian. Makanya di sekolah-sekolah minggu, ya, yang biasanya memahami tentang status kedudukan sebagai seorang anak, biasanya diajar. Kalau nggak bisa bersaksi kata-kata, ngomong, cerita melalui pujian. Salah satunya misalnya, mengikut Yesus, keputusanku, mengikut Yesus. Simple. Tapi itu satu pembuktian pengakuan iman. Bahwa saya mau mengikut Yesus. Saya ke gereja bukan mengikut pendeta. Saya ke gereja bukan mengikut orang tua saya. Tapi saya ke gereja mengikut Yesus. Ya. Kalau perlu nanti kita buka ruang kesaksian. Lagi online. Apa? Supaya terlatih. Ingat, Paulus ingatkan selalu apa? Latih dan kuasailah dirimu dalam segala hal. Bukan hanya tertentu doang. Segala hal. Amin. Saya rasa firman Tuhan selesai. Mari sama-sama kita nikmati ya urapan yang telah diberikan oleh Allah, karena Roh Kudus itu ada dalam setiap kita dan alirkan dalam kehidupan kita. Melalui apa? Kembali 3 pintu. Ucap syukur, menyeru namanya dan memperkatakan firman. Haleluya. Yesus jamah senap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah senap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Haleluya. Yesus jamah ku jadi
baru. Benar Tuhan. Yesus yang kami kenal sebagai Tuhan, Tuhan dan Raja. Yesus yang kami kenal sebagai Juru Selamat kami. Itu telah menjadi roh pemberi hidup. Roh Kudus yang hidup dalam setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kau di dalam momen yang penting, di dalam momen Pentakosta ini, kembali Engkau mengingatkan kembali. Kembali Engkau mengingatkan dan memberikan pengertian-pengertian yang baru bagi setiap kami. Bahwa Pentakosta bukan berbicara tentang urapan yang dicurahkan kembali. Karena pengurapan dan pencurahan itu telah terjadi. Tetapi Pentakosta mengingatkan kepada kami bagaimana kami mengalirkan urapan itu. Bagaimana kami mengalirkan Roh Kudus yang telah dicurahkan itu. Karena kepenuhan Roh Kudus bukan berbicara tentang bahasa roh. Kepenuhan Roh Kudus bukan berbicara hal-hal yang lain. Tapi kepenuhan Roh Kudus berbicara bagaimana kami mengerti dan melaksanakan status kedudukan kami sebagai seorang anak di hadapan Bapa. Sekali lagi kami mengucap syukur untuk semuanya ini Tuhan. Atas segala pengertian yang Kau berikan bagi kami. Bapa, kembali hamba membawa setiap anak-anak-Mu di tempat ini maupun di rumah. Tuhan, ingatkan kepada mereka bahwa Roh Kudus itu sudah ada dan hadir dalam kehidupan mereka. Sebab jikalau benar mereka adalah anak, mereka sudah selayaknya, mereka harus dapat belajar untuk mengerti serta melakukannya. Karena hanya dengan demikianlah, maka kepenuhan Roh Kudus itu akan tampak dalam kehidupan mereka. Kemuliaan Allah akan menerangi hidup mereka. Bahkan bukan hanya menerangi, tetapi menjadikan mereka terang dimanapun mereka berada. Benar, ada kesusahan. Benar, ada penderitaan. Benar, ada sakit penyakit. Tapi itulah salib, itulah jalan yang harus kita lalui sebagai anak-anak. Justru di dalam kepenuhan Roh Kudus inilah kesempatan bagi setiap kami membuktikan bahwa kalau di masa yang lalu Engkau telah menyertai kami sampai dengan saat ini, maka Engkau bukan menyertai kami, bahkan menyempurnakan setiap jalan-jalan kami hingga kedatangan Yesus Kristus di awan-awan nanti. Terima kasih Bapak untuk semuanya ini. Kami percaya Engkau selalu ada dalam setiap kami. Engkau menanti setiap respon setiap kami, karena Engkau melihat kedalaman setiap hati kami. Bapak, firman-Mu sudah selesai. Tapi kami percaya firman ini akan terus menjadi rema dalam setiap kami. Dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, Tuhan, mari anak-anakku kita bangkit berdiri, arahkan hati dan angkat kedua tangan kita. Terpujilah Allah Bapa di sorga, Allah yang senantiasa menghadapkan wajahnya, Allah yang menyinarinya, menerangi kita, karena kita adalah anak terang. Sehingga kita berhak untuk menerima segala janji yang datang dari Allah Bapa di sorga. Cinta, kasih, damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan, penyertaan, penghiburan, penguatan daripada Roh Kudus, yang akan mencintai kita sekarang sampai dengan Maranatha. Yesus Kristus datang di awan-awan, menyambut kita. Ambil dan kenakan semuanya ini hanya dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya bersama mengatakan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Ibadah selesai. Tuhan memberkati. Shalom.